Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, kita akan mendengar firman Allah yang menjadi santapan rohani kebaktian malam tengah-tengah gereja kita. Namun sebelumnya kita berdoa. Kasih setia Tuhan yang benar-benar kami rasakan hingga saat ini membuat kami tetap bersyukur kepadamu ya Bapa. Untuk itu, mampukan kami senantiasa dalam hidup ini mengucap terima kasih atas berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani yang Tuhan telah berikan dan akan Engkau berikan lagi kepada kami. Berlimpah kasih setia Tuhan, kami akan terima dan kami akan lakukan seturut kehendak-Mu. Saat ini kami telah bersedia mendengar Engkau berfirman-Lah Tuhan, karena kami jemaat Tuhan bersedia mendengarkan Engkau. Terpujilah ya Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman yang menjadi khotbah di dalam kebaktian malam di rumah tangga terambil dari kitab Nubuatan Nabi Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai ayat 8. Saya bacakan untuk kita, bagi saudara-saudara yang sedang dan akan membuka Alkitab, kita boleh melihat Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru orang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, Ini aku, utuslah aku. Sedemikian firman Tuhan yang berbahagia dalam mendengar firman Allah serta memeliharanya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, ketika Allah bertanya kepada Yesaya, siapakah yang akan kuutus? Di ayat 8 kita mendapat jawaban dari Yesaya, ini aku, utuslah aku. Jawaban yang diberikan Yesaya atas panggilan Allah kepadanya untuk menjadi seorang nabi. Tentu panggilan ini berbeda dengan tokoh-tokoh Alkitab yang kita kenal seperti Abraham, Musa, atau Yeremia. Dari berbagai panggilan yang ada pada orang-orang besar tokoh Alkitab ini, kita mendapat sesuatu yang bermakna di dalam kalimat-kalimat panggilan itu. Tugas suruhan kini kita petik misalnya kepada Abraham, pergilah, atau kepada Musa, pergilah pimpin bangsaku keluar dari Mesir, atau kepada Yeremia. Pertanyaannya, dan apa yang dikatakan Allah, aku menetapkan engkau. Khusus bagi Yesaya, sesuatu yang ungkapan tegas, kata-kata pergilah, aku menetapkan engkau. Di mana Tuhan yang Maha Tinggi, saudara-saudara, memberikan tugas suruhan yang begitu besar dan harus dilakukan oleh nabinya.
di mana sebelum Allah mengutus, Tuhan telah memberikan suatu penglihatan besar khusus kepada Yesaya, di mana Yesaya melihat Allah duduk di atas tahta yang maha tinggi dan kemuliaan ada padanya, dan para serafim, kerubim duduk dan berdiri bersuara dan berkata, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, bumi penuh dengan kemuliaannya. Sehingga Yesaya melihat penglihatan ini dan diberikan makna yang berharga, betapa mulia dan agungnya Tuhan duduk di kemuliaannya. Dan Tuhan adalah Raja yang mengatasi seluruh bumi. Saudara-saudara, pernyataan ini ditegaskan kepada Yesaya karena di kala itu terjadi keraguan besar. Umat Israel cemas, apalagi karena Raja Uzia yang memimpin mereka telah baru meninggal. Kita tahu mendapat catatan dari Alkitab bahwa Uzia naik tahta kira-kira berumur 16 tahun dan memerintah selama 52 tahun. Ini sesuatu yang sungguh luar biasa, memerintah di masa muda. Namun apa yang terjadi, saudara-saudara? Semula begitu berkenannya Allah melihat ketokohan seorang Raja Uzia, ada kemajuan, ada keberhasilan yang dia perbuat untuk umat Israel. Kuasanya begitu hebat, namun pada akhirnya jatuh kepada ketinggian hati dan dia berdosa kepada Allah. Kenapa, saudara-saudara? Karena dia begitu majunya mengadakan ibadah dan persembahan yang seharusnya dilakukan para imam di kala itu. Misalnya Imam Azaria dan banyak lagi pembantu Azaria 80 orang mengingatkan Raja Uzia supaya jangan dia yang melakukan. Inilah kesalahan total Uzia dan akhirnya Tuhan menghukum dia. Penyakit dideritanya hingga sampai kematiannya. Dia terisolasi, jauh dari keramaian, tinggal di satu rumah karena mengidap penyakit tak bara. Raja telah bersalah kepada Tuhan. Tentu ini menjadi kesedihan bagi umat karena tiada lagi tempat mengadu, kepada siapa lagi menyampaikan keluhan sebagai raja. Dan bagaimana umat meminta permohonan kepada Tuhan melalui raja. Kini Tuhan menunjukkan kuasanya, tiada lagi ketakutan, tiada lagi kecemasan, karena Allah satu-satunya raja yang berkuasa atas segala sesuatunya. Kini Yesaya melihat itu semua dalam penglihatan sehingga dia tersadar akan dosanya di tengah-tengah kehidupan bangsa yang berdosa. Dia juga adalah orang yang berdosa, menyadari dirinya najis bibir. Semua orang Israel sudah berdosa, saudara-saudara. Tidak ada lagi yang merasa istimewa, bahkan Yesaya sendiri merasa dirinya adalah orang berdosa. Hal ini perlu, saudara-saudara, keperluannya apa? Untuk mengenal diri sendiri dan tahu diri. Ini untuk memampukan setiap orang mengenal. Jangan ada merasa lebih baik dari orang lain. Dan bahkan sering acap kali menuduh orang lain keberdosaannya, lebih bersalah dari dirinya. Itu sebabnya nats ini juga mengingatkan setiap umat untuk mengenal dan bahkan memperhatikan siapa dirinya di hadapan Tuhan. Sebabnya sadarlah akan dosa-dosa sendiri, apalagi melihat kemuliaan Allah. Sangat tidak pantas, saudara-saudara, kehidupan kita yang penuh dosa dan tidak layak di hadapan Tuhan, sama seperti Allah mengingatkan Musa, tempatmu ini adalah tempat kudus, engkau adalah orang berdosa. Kini kita sama seperti Yesaya melihat kemuliaan Allah untuk mengenal kuasa dan kemuliaan sungguh besar.
Di saat Yesaya saudara-saudara mengenal siapa dia dan rasa bersalah atau rasa berdosanya berhadapan dengan Allah, maka Yesaya melihat dalam penglihatan itu di bait seorang serapi mengambil satu batu bara yang menyala dan meletakkannya di bibir, di mulut Yesaya dan menjamah mulut Yesaya. Ini adalah simbol atau cara Allah mengampuni, menghapus dosa Yesaya. Dan selanjutnya barulah Tuhan memberi tugas suruhan yang sebelumnya dihantar dengan pertanyaan, siapakah yang akan kuutus? Dengan pertanyaan tersebut saudara-saudara, Allah memberi karunia dan anugerah untuk penyertaannya di dalam diri kehidupan Yesaya sendiri, bukan didesak atau diulang penegasan melakukan yang pantas, tidak, tetapi Allah memperkenalkan dan bahkan memberi sesuatu yang terbaik untuk dipilih, mau atau tidak. Yesaya diberi kesempatan untuk menjawab dan dia memilih jalan yang pantut dan pantas, bukan karena terpaksa atau didesak. Saudara, ada orang seperti itu karena didesak, karena terpaksa mau melakukan sesuatu dan menjawab sesuatu. Kini Yesaya dengan tidak ragu-ragu dan justru dituntun mencari dan memberi jawaban. Saudara-saudara yang kasih Yesus, sini adalah persiapan yang baik kepada setiap orang melihat dan bercermin kepada panggilan Yesaya, bahwa Allah telah mempersiapkan Yesaya untuk suatu pekerjaan yang lebih besar dan tentunya akan melelahkan nantinya. Namun Allah tidak membiarkan begitu saja jika dia memanggil orang menjadi utusannya, atau Allah tidak membiarkan Yesaya sebagai nabi yang dipilihnya, tetapi Tuhan akan memberi rencana yang lebih besar. Rencana Tuhan pasti dan lebih terukur. Ini bagi Yesaya menjadi pegangan dan patut dia kerjakan itu seturut kehendak Allah. Dan Allah melakukan tugas suruhan itu kepada Yesaya untuk mengenal siapa Tuhan dan Allah itu sebenarnya. Dan Yesaya boleh mengenal kuasa Allah dan tahu arti pemberian dan penunjukan atau pengutusan itu. Saudara-saudaraku yang seiman di dalam kebaktian malam di tengah keluarga, tentu tidaklah hanya kepada Yesaya diberikan mandat atau kuasa mencari dan berbuat atau bahkan melakukan pekerjaan Allah yang besar. Kita juga telah dipersiapkan Tuhan dan kita dimampukan untuk melakukan pekerjaan itu. Kita dipanggil bukan asal-asalan, tetapi untuk diberikan suatu mandat yang sungguh luar biasa. Inilah yang telah kita terima dari kuasa Roh Kudus ketika pencurahan Roh kepada para murid. Sebagaimana kita kini dipanggil untuk tugas suruhan ini. Namun demikian persekutuan kita akan firman Allah jangan sampai melempem. Tetapi kita semakin lebih mengenal apa kehendak Allah, apa kemurahan Allah dalam diri kita. Dengan demikian memunculkan kerendahan hati karena mengenal kemurahan Allah di dalam diri kita. Saudara-saudara, tidak ada yang sempurna, tapi Tuhan pasti akan menyempurnakannya. Sebab itu jangan ada anggapan kita lebih layak dari orang lain. Jangan ada anggapan kita lebih pantas daripada orang lain. Tetapi merendahlah bahwa orang lain juga pasti ada keunggulannya daripada kita. Jangan ada istilah seperti orang Batak, simbora, guguk, dul, otik, malo, pistar, mamora, kita luhut, alai sumuro ngotik, jangan. Jangan ada merasa lebih. Kelebihan orang lain tidak ada pada kita. Bahkan atau barangkali kelebihan kita tidak ada pada orang lain. Sehingga saling melengkapi saudara-saudara. Sebagaimana Yesaya menerima panggilan itu. Dan Tuhan mengutus dia, pergilah. Katakan kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh tetapi menanggapi jangan. Saudara-saudara, patutlah dengan kerendahan hati kita melakukan pekerjaan ini. Oleh sebab itu jawaban Yesaya di dalam firman Tuhan sama seperti menjadi jawaban kita
Kalau Tuhan mengutus, pergilah dan katakan kepada bangsa ini, lakukan. Yakinlah Tuhan akan pasti menyertai dalam Kristus Yesus dan Roh-Nya yang kudus. Saudara saya, kita diberi kuasa, kekuatan dan tenaga baru untuk pelayanan tersebut karena Dialah yang mengutus, menyuruh kita. Katakanlah dalam dirimu, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap tugas, dalam setiap urusan rumah tangga, pekerjaan di kantor, di pabrik, di mana saja, atau bahkan sebagai majelis di gereja, ini aku, utuslah aku. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami, memilih kami, mengutus kami, dan kami akan berkata, ini aku, utuslah aku. Sama seperti Yesayas merasa dirinya tidak ada kelebihan dan bahkan merasa dirinya berdosa di hadapan-Mu, demikian juga kami Bapa, ampunkan kami ketidakmampuan kami. Tetapi kami juga Tuhan telah pakai kami menjadi alat kesaksian-Mu, menjadi berkat terhadap saudara yang lain. Terima kasih atas itu Tuhan. Mampukan majelis setiap keluarga, bapak, ibu, anak-anak di dalam tugas pekerjaan sehari-hari dan tidak merasa terbeban karena Tuhan pasti menyertai. Terima kasih firman Tuhan dalam kebaktian malam di rumah tangga, sehingga kami dimampukan senantiasa bersyukur atas pemilihan Tuhan, dan itu kami nyata dan lihat. Jika Tuhan telah memilih kami, ungkapan syukur kami sungguh luar biasa dibandingkan ketidakterpilihan kami. Kami malu, kami merasa bersalah, kami merasa berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi karena Tuhan telah layakkan kami, telah menghapus dosa kami, sehingga Tuhan memampukan melayakkan kami dalam tugas surat. Terima kasih atas itu. Semuanya puji-pujian, kemuliaan, hormat bagi Engkau ya Allah. Amin.